Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Fatmawati, NIM 1921871. Di sini saya akan mempresentasikan hasil book chapter yang telah saya buat, yaitu kelas 6, tema 1, subtema 1, dengan model pembelajaran kontekstual learning. Nah, di dalamnya akan dibahas yaitu yang pertama kompetensi dasar, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian penerapan model pembelajaran kontekstual learning, kemudian yang keempat evaluasi, dan yang terakhir kunci jawaban. Yang pertama kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dari tema 1, subtema 1, yaitu terdapat beberapa muatan pembelajaran, yaitu ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBDP, dan PJOK. Selanjutnya RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013 Revisi. Satuan Pendidikan MI atau SD, kelas atau semester 6, semester 1, tema 1 yaitu Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. A. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi. Siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif. Kemudian yang ketiga, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan dan menulis laporan tentang perbedaan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran yaitu ada 3 kegiatan: pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa bersama-sama. Guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, dalam kegiatan inti yaitu yang pertama, guru membawa salah satu jenis tumbuhan, misalnya singkong, padi, atau lainnya, yaitu kegiatan ini disebut modeling. Kemudian yang kedua, guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan. Misalnya, apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan ini? Kegiatan ini disebut dengan konstruktivisme. Kemudian setelah beberapa siswa menjawab, siswa diminta mengamati gambar bagian bunga dan membaca proses perkembangbiakan generatif. Setelah itu, siswa menentukan ide pokoknya dan menyerahkannya kepada guru. Kemudian siswa diajak keluar kelas. Siswa melakukan percobaan dengan mencari bunga di lingkungan sekolah, kemudian mengamati dan menggambar bagian-bagian bunga tersebut di tabel. Kegiatan ini disebut dengan inquiry. Selanjutnya, siswa mengomunikasikan hasil percobaannya di depan kelas, atau disebut dengan kegiatan learning community. Kemudian, guru memberi penguatan dan mengaitkannya dengan teks tentang bunga yang hidup di negara ASEAN. Selanjutnya, siswa membandingkan kehidupan sosial budaya dari dua negara. Mereka dapat memasukkan informasi tentang bunga di dalam diagram Venn. Misalnya nama bunga, kapan dimanfaatkan, dan di mana tumbuhan itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kegiatan terakhir, guru membimbing siswa untuk refleksi dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari, atau disebut dengan kegiatan reflection. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Guru membimbing siswa untuk berdoa, dan guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan memberi salam. Kemudian penilaian pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi hasil karya atau
proyek dengan rubrik penilaian. Kemudian RPP tema 1, subtema 1 dan pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan bilangan sesuai nilai tempatnya dan mengurutkan bilangan. Yang kedua, siswa mampu menemukan dan menerapkan contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyebutkan berbagai jenis patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran pendahuluannya sama seperti tadi. Kemudian langsung saja kegiatan inti. Siswa diminta membaca dan menemukan angka yang ada dalam teks bacaan. Kemudian siswa menentukan urutan bilangan dan ditulis pada tabel nilai tempat. Setelah itu ditunjukkan kepada guru. Kemudian guru menampilkan video patung-patung Nusantara yang memiliki nilai Pancasila dan siswa diminta untuk mengamatinya. Kegiatan ini disebut modeling. Kemudian siswa diarahkan untuk berkomentar dan bertanya jawab mengenai video yang telah diamati. Kegiatan ini yaitu questioning. Kemudian siswa secara kelompok memeragakan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan ini disebut konstruktivisme. Kemudian siswa secara kelompok melakukan percobaan dengan membuat patung Nusantara dari tepung dengan bimbingan pembuatan oleh guru. Kegiatan ini disebut inquiry. Selanjutnya siswa mengkomunikasikan hasil percobaannya dengan teman kelompok lain, seperti menyebutkan cara pembuatannya dan nilai Pancasila yang terkandung dalam patung tersebut. Kegiatan ini disebut learning community. Kemudian guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari atau disebut dengan reflection. Kegiatan penutup sama seperti tadi dan penilaian pembelajaran juga sama seperti tadi. Kemudian RPP pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan teknik berlari melalui permainan cepat masuk. Kedua, siswa mampu mengumpulkan ide pokok dan membuat kesimpulan dari teks menggunakan kosakata baku. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menemukan dan menerapkan contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan. Kegiatan pembelajaran langsung ke kegiatan inti. Siswa melakukan praktek berlari dengan permainan cepat masuk. Guru kemudian mengajak siswa untuk melakukan refleksi tentang teknik berlari yang telah mereka praktekkan atau disebut dengan kegiatan reflection. Kemudian siswa diajak ke tempat perkebunan atau sawah. Siswa melakukan pengamatan terhadap sikap para petani yang sesuai dengan penerapan sila Persatuan Indonesia dari menulisnya di dalam tabel. Disebut kegiatan inquiry. Siswa kembali ke kelas, berdiskusi kepada temannya dan menemukan perbedaan dari hasil pengamatan yang mereka lakukan, lalu mempresentasikannya di depan kelas. Disebut dengan kegiatan learning community. Kemudian, siswa melakukan kegiatan dengan membaca teks tentang tumbuhan, kemudian mengisi tabel. Siswa mengumpulkan kesimpulan yang telah ditulis secara utuh. Guru menstimulus daya analisis siswa dengan mengajukan pertanyaan seperti mengapa kita perlu menanam dan merawat tumbuhan. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan konstruktivisme. Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan pendapatnya. Siswa lain dapat memberi komentar atau bertanya. Kegiatan ini disebut questioning. Kemudian guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari atau disebut dengan reflection. RPP dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 formatnya hampir sama, hanya saja yang berbeda tujuan pembelajaran dan kegiatan intinya. Namun kegiatan intinya itu saya sudah menggunakan model pembelajaran kontekstual learning. Dan di sini sudah dijelaskan
kegiatan-kegiatan seperti reflection, inquiry, learning community, kontrafisme, questioning, dan lainnya. Kemudian percobaan atau penerapan model pembelajaran kontekstual. Ya, yang pertama, dalam pembelajaran pertama saya mengambil meneliti bagian-bagian bunga. Kemudian pembelajaran kedua, percobaannya itu membuat seni patung Nusantara. Kemudian pembelajaran ketiga, percobaannya yaitu meneliti tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Kemudian pembelajaran keempat, percobaannya yaitu menerapkan nilai Pancasila dengan menanam tanaman. Kemudian pembelajaran kelima, mengamati peta negara ASEAN menggunakan global. Kemudian percobaan yang pembelajaran keenam, mengamati para petani yang sedang berkebun. Nah, percobaan dalam pembelajaran pertama yaitu materi perkembangbiakan generatif. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi perkembangbiakan generatif. Yang kedua, melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya. Alat bahannya yaitu kertas, tabel, alat tulis, silet atau pisau, dan bunga. Langkah kerjanya, yang pertama, ambillah bunga di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, sayatlah bunga menjadi dua bagian secara vertikal. Yang ketiga, amatilah bagian-bagian pada bunga. Yang keempat atau yang terakhir, gambarilah bagian-bagian bunga pada tabel dan lengkapilah keterangannya. Di sini ada dokumentasi atau contoh gambar bagian-bagian bunga. Kemudian percobaan dalam pembelajaran kedua, materi yang saya ambil yaitu membuat seni patung Nusantara. Tujuannya yaitu mengetahui cara pembuatan seni patung Nusantara serta keterampilan yang dibutuhkan. Alat bahannya 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, pewarna makanan, dan alat ukir sederhana. Langkah kerja, yang pertama, buatlah adonan dari tepung. Cara buatnya yaitu A. Campurkan terigu dan minyak dalam wadah. B. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan mencapai kekentalan yang pas. Yang C. Gulung dan remas-remas adonan hingga tercampur dengan sempurna. D. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur rata. Setelah adonan tercampur atau adonan jadi, mulailah bentuk kepala dan badan patung menggunakan tangan. Yang ketiga, bentuk dan tempelkan bagian tubuh yang lain seperti kaki dan tangan ke badan patung atau lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ukir bagian tubuh yang lain seperti mulut, mata, dan lain-lain secara lebih detail menggunakan alat sederhana. Dan di sini ada dokumentasi atau contoh percobaan yang telah jadi. Kemudian percobaan dalam pembelajaran 3, saya ambil materi perkembangbiakan vegetatif. Tujuan mengetahui dan mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Alat bahannya kertas, tabel, alat tulis, dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Langkah kerja, yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, pergilah ke sekitar lingkungan. Ketiga, carilah jenis-jenis tanaman yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, misalnya dengan cara bertunas, akar rimpang, geragi, dan umbi. Yang keempat, galilah tanaman jika ingin meyakinkan umbi atau akar rimpang. Yang terakhir, gambarkan morfologi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami. Tuangkan hasilnya pada lembar kerja atau tabel. Di sini ada contoh dokumentasi atau gambar-gambar tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Kemudian percobaan dalam pembelajaran 4, materi yang saya ambil yaitu penerapan nilai Pancasila. Tujuan mengetahui cara melestarikan tumbuhan dengan menanam
menanam dan merawat tumbuhan. Alat bahan: tumbuhan, tanah, pupuk, kandang, air, dan pisau. Langkah kerjanya: yang pertama, tentukanlah area untuk menanam yang sesuai dengan jenis tumbuhan. Yang kedua, galilah tanah menggunakan pisau dengan kedalaman sesuai ukuran tumbuhan. Yang ketiga, berilah pupuk kandang pada dasar lubang. Yang keempat, ambillah tanaman dari polybag dan tanamlah di dalam lubang tersebut. Yang kelima, tutuplah rapat-rapat bagian lubang dengan tanah, lalu diberi pupuk kandang. Yang terakhir, siramlah tumbuhan yang telah ditanam. Di sini ada dokumentasi gambar anak menanam tumbuhan. Kemudian percobaan dalam pembelajaran kelima, materi yang saya ambil yaitu peta negara ASEAN. Tujuan mengidentifikasi dan mengetahui gambar peta negara ASEAN. Alat bahan: buku, alat tulis, globe. Langkah kerja: ambillah globe di lab. Yang kedua, mulailah mengamati dan carilah peta negara ASEAN. Yang ketiga, gambarlah peta negara yang termasuk negara ASEAN pada tabel. Di sini ada dokumentasi atau contoh gambar peta negara ASEAN. Kemudian percobaan dalam pembelajaran ke-6, materi yang saya ambil yaitu pengamalan sila Pancasila. Tujuannya menemukan dan mengetahui sikap para petani yang mengamalkan nilai sila Pancasila terkait menjaga tumbuhan. Alat bahan: para petani di kebun, buku, dan alat tulis. Langkah kerjanya: pergilah ke kebun terdekat yang ada para petaninya yang sedang berkebun. Kemudian mulailah mengamati sikap para petani dalam berkebun. Kemudian yang ketiga, tulislah di dalam tabel sikap para petani yang sesuai dengan pengamalan nilai sila Pancasila dalam berkebun atau menjaga tumbuhan. Selanjutnya, evaluasi. Nah, di sini saya menggunakan model word search atau cari kata. Di sini terdapat soal 15. Kemudian di sini ada jawaban yang harus dicari sesuai pertanyaan dari 15 ini. Kemudian coretlah jawaban yang telah ditemukan menggunakan pensil atau ballpoint. Kemudian ada kunci jawaban soal. Yang di sini sudah saya buat kunci jawaban dari 15 pertanyaan tadi. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka atau sumber yang telah saya ambil dalam pembuatan book chapter ini terdapat dari 16 sumber. Salah satunya yaitu dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 buku guru SD atau MI kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup edisi revisi 2018. Yang lainnya saya mengambil sumbernya dari internet. Di sini juga telah saya beri tanggal dan waktu saat saya mengakses webnya. Kemudian yang terakhir, profil atau biodata. Terima kasih. Sekian presentasi hasil book chapter yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nok Siamah, NIM 1921872, kelas 4C, Prodi PKSD. Nah, saya akan mempresentasikan materi book chapter yang terdapat pada buku tematik kelas 6, tema 1, subtema 2, dengan model pembelajaran contextual learning.
Nah, itu adalah contoh atau subcover dari buku pendamping tematik model pembelajaran contextual learning yang terdapat pada tematik kelas 6 tema 1 subtema 2 yang telah saya buat. Nanti di dalam book chapter tersebut akan membahas tentang kompetensi dasar, rencana pelaksanaan pembelajaran, penerapan model pembelajaran, dan juga evaluasi maupun kunci jawaban. Nah, yang pertama yaitu kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar terdapat beberapa muatan. Muatan yang pertama yaitu PPKN. Menganalisis penerapan sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu matematika, menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia. Menyimpulkan teks laporan, menyajikan simpulan secara lisan dan juga tulisan. Yang keempat, PJOK. Memahami dan mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil sederhana atau tradisional. Selanjutnya, muatan IPA, membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang kedua, menyajikan karya tentang perkembangbiakan hewan. Selanjutnya, IPS. Di dalam IPS, mereka akan mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Muatan yang terakhir yaitu SPDP. Mereka akan memahami dan membuat patung. Nah, selanjutnya rencana pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia, IPA, dan juga IPS. Tujuan dari pembelajarannya yaitu setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Selanjutnya, setelah menentukan ide pokok dari teks yang telah dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar melalui diagram Venn dan manfaatnya dengan benar. Setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya itu ada kegiatan pendahuluan yang diawali dengan melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa. Selanjutnya menanyakan kabar siswa dan kehadiran siswa. Pada kegiatan inti, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Siswa mengamati gambar ikan, lalu siswa membaca teks. Guru bertanya tentang apa yang diketahui oleh siswa terkait gajah putih dan apa manfaat dari gajah putih. Setiap siswa menulis hewan yang ada di sekitar mereka, kemudian mengisi diagram Venn. Siswa menuliskan manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar dan ovipar.
Yang keenam, dalam kelompoknya setiap siswa diminta menyampaikan hasil diskusi terkait kondisi geografis dan kehidupan ekonominya di negara ASEAN. Yang ketujuh, guru memberikan penguatan tentang kehidupan ekonomi negara ASEAN. Yang kedelapan, siswa membandingkan dua negara dari kehidupan ekonomi, lalu menyimak informasi dari guru dan membuat ide pokok paragraf 1 dan 2. Guru melakukan penilaian kepada siswa baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, pada kegiatan penutupnya, siswa membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin yang telah mereka pelajari, dan guru mengajak siswa berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh salah satu siswa. Nah, untuk asesmen atau penilaiannya itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru, dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan juga presentasi untuk kerja atau hasil karya maupun proyek dengan rubrik penilaian. Nah, untuk pembelajaran kedua itu muatannya PPKN, SPDP, dan juga matematika. Tujuan dari pembelajarannya yaitu setelah membaca soal, siswa mampu menyebutkan bentuk operasi hitung campuran distributif dengan benar. Setelah menentukan bentuk operasi hitung campuran, siswa mampu menyelesaikan soal dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. Yang keenam, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat patung dengan rinci. Kegiatan pembelajarannya itu pada dasarnya pembelajaran 1 sampai 6. Di kegiatan pendahuluan dan penutupnya itu sama. Selanjutnya ke kegiatan inti. Kegiatan inti, siswa membaca teks bacaan berbunyi kelima sila Pancasila. Yang kedua, guru kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa. Yang ketiga, guru meminta salah seorang siswa untuk mempresentasikan hasilnya. Yang keempat, siswa menemukan contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari dan penerapannya. Yang kelima, guru menerangkan daftar periksa yang akan digunakan dalam penilaian. Yang keenam, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Yang ketujuh, siswa mengamati patung tanah liat. Guru dapat membawa contoh patung asli. Siswa bersama kelompoknya menuliskan beberapa rencana model patung dan berdiskusi pilihan rancangan, makna, serta alasannya. Kemudian memulai membuatnya. Yang kedelapan, siswa membaca soal cerita, kemudian menyelesaikan dan membahas jawaban melalui kegiatan diskusi. Yang ke-9, guru melakukan penilaian kepada siswa baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Untuk asesmen atau penilaiannya masih sama, digunakan sesuai dengan kebutuhan guru, baik dari pengamatan, tes pengetahuan maupun presentasi. Pada pembelajaran ketiga, muatan terpadunya terdiri dari Bahasa Indonesia, IPA, dan juga PJOK. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan teknik melempar dan menangkap bola dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan teknik melempar dan menangkap bola melalui permainan.
Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Setelah mendengarkan teks tentang hewan, siswa mampu menemukan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram. Yang keenam, setelah menemukan ide pokok dari teks tentang hewan yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Untuk kegiatan pembelajaran intinya, yang pertama, siswa mengamati guru cara melempar dan menangkap bola, kemudian mempraktekannya. Yang kedua, guru memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk bertanya. Yang ketiga, guru melakukan refleksi terhadap teknik yang telah dipraktekkan. Yang keempat, guru menempel gambar 3 binatang dengan perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar pada papan tulis. Yang kelima, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian siswa mendiskusikan ketiga binatang tersebut. Siswa mengamati hewan di lingkungan sekitar, kemudian mengisi peta pikiran pada buku dan menulis manfaat perkembangbiakannya. Yang kedelapan, siswa menyimak dengan seksama, kemudian berdiskusi. Setiap siswa mengembangkan isi diagram dengan menggunakan kosakata baku. Yang ke-9, guru melakukan penilaian kepada siswa baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Untuk asesmen atau penilaiannya masih dilakukan dengan cara yang sama. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran yang keempat terdiri dari muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga matematika. Tujuan dari pembelajarannya yaitu setelah mendengar teks laporan yang dibaca, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, setelah membaca soal, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Yang keenam, setelah membaca soal, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Untuk kegiatan pembelajaran pada kegiatan intinya, yang pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Yang kedua, siswa memulai kegiatan dengan membaca teks. Yang ketiga, siswa menjawab pertanyaan dari teks serta mendiskusikannya dengan teman kelompoknya. Yang keempat, guru meminta salah seorang dari siswa untuk mempresentasikan. Yang kelima, siswa harus menemukan contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari dan penerapannya. Yang keenam, siswa diminta memperhatikan lingkungan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang keenam, siswa diminta memperhatikan lingkungan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yang perlu mereka contoh. Yang kedelapan, guru bersama siswa mendiskusikan kembali tentang pengamalan nilai Pancasila terkait sila keempat. Yang kesembilan, siswa membuat kesimpulan dengan menggunakan kosakata baku. Yang ke-10, siswa membaca soal kemudian menemukan bentuk operasi hitung terkait urutan operasi hitung, lalu menukarkan jawabannya dengan teman kelompoknya dan dibahas hasil pengerjaannya. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang ke-5, terdapat muatan IPS, matematika, dan juga SPDP. Nah, tujuan dari pembelajarannya yaitu setelah
membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Yang ketiga, setelah membaca soal, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Yang keempat, setelah membaca soal, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan benar. Yang keenam, dengan menggunakan bahan tanah liat atau lilin malam atau adonan play-doh, siswa mampu membuat patung dengan lebih terampil. Untuk kegiatan pembelajaran intinya, yang pertama, guru menempel peta ASEAN di papan tulis dan kembali mendiskusikan wilayahnya. Yang kedua, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Yang ketiga, siswa kemudian mendiskusikan isi bacaan tentang kondisi geografis negara ASEAN dengan teman kelompoknya. Yang keempat, guru menunjukkan daftar periksa yang akan digunakan untuk menilai pekerjaan siswa. Yang kelima, guru kemudian mengajak siswa untuk mendiskusikan hasil pekerjaannya. Yang keenam, siswa mengambil model patung dan melanjutkan pengerjaannya. Yang ketujuh, siswa mengerjakan soal cerita lalu mendiskusikan jawabannya. Siswa bertanya tentang materi operasi hitung. Yang kedelapan, siswa membuat soal dan menukarkannya dengan teman sebangkunya. Nah, selanjutnya pembelajaran ke-6. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran ke-6 ini terdapat muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga PJOK. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan cara memukul bola dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktekkan cara memukul bola dengan benar. Setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Yang kelima, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan detail. Untuk kegiatan pembelajaran intinya, yang pertama, guru memberikan contoh teknik memukul bola. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Yang ketiga, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Siswa harus menyimak informasi dari guru dan membuat kesimpulan. Yang kelima, siswa kemudian mendiskusikan kesimpulan dari teks yang dibaca oleh guru dan temannya, lalu memperbaiki jawaban apabila perlu. Yang keenam, secara individu siswa menuliskan kesimpulan secara utuh menggunakan kosakata baku. Yang ketujuh, setiap siswa kemudian menulis terkait dengan rencana penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, siswa diminta memperhatikan lingkungan dan mencatat contoh sikap yang sesuai dengan kelima sila Pancasila yang perlu mereka contoh. Yang kesembilan, guru memberikan penilaian baik sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, selanjutnya percobaan. Percobaan pada pembelajaran pertama yaitu mengamati gambar hewan dan mencari contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar dan vivipar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengamati contoh patung dan siswa merencanakan cara dari pembuatan patung. Pada pembelajaran yang ketiga, siswa mempraktikkan teknik melempar
dan menangkap bola baik mendatar, melambung, dan juga menyusur tanah. Yang selanjutnya mengamati ular, kambing, dan ayam. Kemudian menentukan hewan yang termasuk ovipar, vivipar, dan ovovivipar dalam gambar tersebut, serta mencari contoh hewan ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang keempat, menemukan dan menerapkan pengamalan sila keempat dari Pancasila. Pembelajaran yang kelima, mengamati gambar peta ASEAN, kemudian mendiskusikan perbedaan kondisi geografis kedua negara di ASEAN. Selanjutnya, membuat patung dari tanah liat berbentuk kura-kura. Nah, selanjutnya pembelajaran yang keenam, mempraktekkan teknik memukul bola baik melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini siswa mencari jawaban dari pertanyaan yang telah disediakan. Dari setiap pertanyaan ada yang jawabannya hanya 1 kata, namun ada juga yang jawabannya 3 kata. Seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa jawaban dari evaluasi ada yang 3 kata atau lebih dari 1 kata. Misalnya pada nomor 15 dan juga 16. Pada nomor 15 itu ada kata melambung dan juga mendatar. Sedangkan pada nomor 16 terdapat kata hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Daftar pustaka, di mana daftar pustaka tersebut bersumber dari buku guru dan juga buku siswa. Sedangkan yang lainnya itu bersumber dari internet, baik tulisan ataupun gambar yang diambil dari internet. Nah, untuk profil penulis, yaitu profil dari saya sendiri. Nama Noksiamah, NIM 1921872, asal Universitas Muhammadiyah Purworejo, program studi pendidikan guru sekolah dasar, alamat Kamijoro, Bener, Purworejo, nomor HP 088233704789, dengan email noksiamah0912@gmail.com. Nah, ini adalah book chapter yang telah saya buat. Sekian presentasi tentang materi pada book chapter buku tematik kelas 6, tema 1, subtema 2. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yunita dari kelas 4C dengan NIM 1921873, ingin mempresentasikan hasil buku pendamping tematik dengan model pembelajaran contextual learning untuk kelas 6 tema 1 subtema 3. Poin pertama ada kompetensi dasar. Kedua ada rencana pembelajaran, dan yang ketiga ada penerapan model pembelajaran contextual learning. Kemudian ada evaluasi dan kunci jawabannya. Yang pertama ada pemetaan kompetensi dasar.
tema 1 subtema 3. Untuk pembelajaran PPKN yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. IPA membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. IPS mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan wilayah. Kemudian ada RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 13 untuk tema 1, subtema 3, muatan terpadu bahasa Indonesia, IPA dan IPS dalam pembelajaran ke-1. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Ada 6 tujuan pembelajaran. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pendahuluan. Ya, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan akan dilaksanakan pembukaan dengan salam, dilanjutkan dengan membaca doa atau orientasi, kemudian mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari untuk hari ini, dan yang ketiga untuk memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendahuluan ini dialokasikan waktu sebanyak 15 menit. Kemudian ada kegiatan inti, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ayo mengamati. Guru membuka pembelajaran dengan mengajak siswa menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang hewan dan tumbuhan terkait perkembangbiakan manfaat atau pelestarian apabila memungkinkan. Kemudian ada thinking and problem formulation, dan guru membimbing diskusi. Begitu seterusnya sampai pembelajaran itu dinamakan collaboration. Kemudian ada ayo menulis untuk kegiatan akhir dari inti. Setiap siswa melanjutkan kegiatan dengan menulis informasi tentang hewan yang ada di sekitar berdasarkan hal ciri-ciri, manfaat hewan, jumlah populasi saat ini, dan seterusnya. Langkah-langkah sebagai pelajar untuk melindungi kelestarian, menyampaikan tulisannya di kelompoknya. Ayo berdiskusi. Di sini siswa akan berdiskusi tentang pembelajaran yang diberikan hari itu. Kemudian ada kegiatan penutup, yaitu kerjasama dengan orang tua. Siswa bersama kedua orang tua berdiskusi kepedulian keluarganya sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Peserta didik yaitu membuat resume, kreativitas, dan guru memeriksa pekerjaan siswa. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek untuk kerja dengan benar diberi hadiah atau pujian. Dialokasikan waktu 15 menit. Kemudian ada penilaian atau assessment. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan, sikap, tes pengetahuan, dan presentasi, unjuk kerja atau hasil kerja proyek dengan rubrik penilaian. Kemudian ada RPP selanjutnya untuk tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Masih ada tujuan, yaitu ada 4 tujuan. Kemudian ada kegiatan pembelajaran pendahuluan, ada deskripsi kegiatan dan alokasi waktu. Untuk pendahuluan masih sama dengan pembelajaran pertama, yaitu mengaitkan pembelajaran dengan pembelajaran sebelumnya. Berdoa dahulu, kemudian menyiapkan materi yang dialokasikan waktu 15 menit. Kemudian ada kegiatan inti. Langkah-langkah kegiatan inti masih sama dengan pembelajaran pertama, yaitu
mengingat kembali atau membahas tentang materi. Di situ ada mengajak siswa mengingat kegiatan yang sudah mencerminkan sila kelima dari Pancasila. Siswa kemudian berdiskusi dan guru membimbing dan menguatkan hasil diskusi. Ada kegiatan ayo diskusi, yaitu dialokasikan waktu 140 menit. Ada individu berdiskusi, siswa lain memberikan komentar. Di akhir kegiatan, guru dan siswa mendiskusikan kembali tentang pengalaman nilai Pancasila, dan guru menerangkan daftar periksa yang akan digunakan dalam penilaian. Dan ayo berkreasi, mengamati kerajinan yang sudah ada di dalam buku, gambarnya dengan menggunakan peralatan yang dibawa dari rumah, dapat membuat motif dan mewarnai patungnya. Guru memantau dan mengingatkan harus berhati-hati. Kegiatan penutup yaitu membuat resume dengan bimbingan guru, kemudian guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Kegiatan ini dialokasikan waktu sebanyak 15 menit. Kemudian ada penilaian asesmen. Penilaian terhadap materi ini juga dilakukan sesuai kebutuhan, pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil proyek dengan rubrik penilaian. Kemudian ada RPP untuk tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Masih sama strukturnya, yaitu tujuan kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan yang dialokasikan waktu 15 menit dengan deskripsi kegiatan seperti tersebut. Kegiatan inti yaitu langkah-langkah kegiatan tertera di dalam kolom yang dialokasikan waktu sebanyak 140 menit. Ayo membaca dan ayo menulis. Kegiatan penutup yaitu seperti tersebut di dalam kolom yang dialokasikan waktu sebanyak 15 menit. Setiap kegiatan penutup ada kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru, yaitu sama seperti RPP pembelajaran hari pertama sampai hari terakhir. Di sini penutup ada dari peserta didik, guru, dan orang tua. Kemudian ada RPP untuk kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran hari keempat. Masih ada tujuan, yaitu 4 tujuan. Kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan, inti, dan penutup, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu yang sama seperti sebelumnya dengan perbedaan isi langkah-langkah kegiatan pembelajaran di sana. Tersebut di dalam kolom, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, ayo berdiskusi. Untuk critical thinking and problem formulation, kemudian ayo menulis. Creativity and innovation. Kegiatan penutup ada dari peserta didik, kreativitas, dan guru sebagai penilainya atau pemeriksa. Kemudian ada penilaian atau assessment. Berikut juga RPP untuk pembelajaran hari kelima, yaitu ada tujuan. Masih dengan tujuan. Tujuan tersebut sesuai dengan pembelajaran yang sedang dilakukan. Di sini pembelajaran terpadu dari IPS dan SPDP. Tujuannya berkaitan dengan IPS dan SPDP. Kegiatan pembelajaran masih dengan kegiatan pendahuluan yang sama, yaitu melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa, mengaitkan materi sebelumnya, dan memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari. Alokasi waktu masih 15 menit dengan kegiatan inti langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebanyak 140 menit, yaitu ayo berlatih, ayo berkreasi, dan kegiatan penutup. Kegiatan penutup sebanyak 15 menit
yaitu peserta didik membuat resume atau creativity, kemudian guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Kemudian setelah ada kegiatan inti tersebut, ada penilaian asesmen. Itu dilakukan secara rutin di setiap akhir pembelajaran. Kemudian ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk hari pembelajaran kelima. Masih ada tujuan kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan ada asesmen atau penilaian. Sekarang yaitu ada percobaan penggunaan model pembelajaran contextual learning pada pembelajaran pertama, yaitu alat dan bahan di situ sudah dijelaskan, serta ada langkah-langkah mengerjakan pembelajaran tersebut. Maksud saya langkah-langkah untuk mengerjakan model pembelajaran tersebut atau percobaan tersebut. Kemudian ada percobaan menggunakan model pembelajaran contextual learning pada pembelajaran 2. Masih sama, ada alat dan bahan dan langkah kerja. Yang ketiga juga ada tujuan, materi pelestarian lingkungan dengan tujuan tersebut, serta alat dan bahan dan langkah-langkah kerja. Percobaan menggunakan model pembelajaran contextual learning pada pembelajaran 4, yaitu ada materi vegetatif buatan, alat dan bahan, dan langkah-langkah kerja. Untuk pembelajaran 5, materi mengenal negara ASEAN, alat dan bahan, serta langkah-langkah kerja. Percobaan yang terakhir yaitu pembelajaran ke-6 dengan pembelajaran contextual learning dengan materi mengenal hewan endemik Indonesia yang dilindungi. Di situ ada alat dan bahan dan langkah kerja. Berikut adalah evaluasi, yaitu berupa teka-teki silang dengan soal-soal mendatar, yaitu sudah tersebut di dalamnya, serta ada yang menurun, dan inilah kunci jawabnya. Untuk biodata penulis, yaitu nama Eva Yunita Setianingrum, NIM 1921873, agama Islam, tempat tanggal lahir di Purworejo 20 Mei 2000, alamat Dusun Sugirejo, RT 1 RW 1 nomor 10, Desa Sumberagung, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, nomor telepon 085 84 844 9500, dan email yunitaeva22@gmail.com. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karomatua Sabani dengan NIM 192180076. Saya akan mempresentasikan hasil dari buku pendamping tematik dengan model pembelajaran problem based learning kelas 6 tema 2 subtema 2. Ini subcover dari buku pendamping. Yang kedua yaitu kompetensi dasar kelas 6 tema 2 subtema 2 yang terdiri dari muatan bahasa Indonesia, IPS, matematika, SBDP, PPKN, IPA, dan PJOK. Berikut kompetensi dasar dari tema 2 subtema 2 kelas 6. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum 2013 terdiri dari identitas, yaitu satuan pendidikan,
kelas atau semester, yaitu kelas 6 semester 1, tema persatuan dalam perbedaan. Tema 2, subtema bekerja sama mencapai tujuan, yaitu terdapat pada subtema 2. Muatan terpadu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Itu terdiri dari tujuan pembelajaran. Berikut tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya itu penilaian, dan yang terakhir yaitu mengetahui kepala sekolah dan guru kelas 6. Selanjutnya, RPP pada pembelajaran kedua juga sama, terdiri dari identitas, lalu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang terakhir yaitu penilaian. Selanjutnya, pada pembelajaran 3 juga, pembelajaran 3, 4, 5, 6 juga susunannya sama. Setelah RPP, yaitu terdapat penerapan model pembelajaran problem-based learning pada pembelajaran 1. Materi adaptasi pada hewan atau pada muatan IPA. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu hewan yang ada di sekitar, gambar hewan, buku, dan alat tulis. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siswa membentuk kelompok. Yang kedua, siswa melakukan pengamatan hewan ataupun gambar hewan yang telah dibawa. Yang ketiga, siswa mencatat dan mendiskusikan ciri-ciri hewan yang diamati beserta habitatnya. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Yang kelima, siswa yang lain menanggapi hasil diskusi kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang terakhir yaitu siswa dibimbing oleh guru menyimpulkan hasil diskusinya. Selanjutnya, penerapan dengan model pembelajaran problem-based learning pada pembelajaran yang kedua. Materi, gerak, dan pola lantai tari indang. Itu terdapat pada muatan SPDP. Tujuannya yaitu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu buku tema. Langkah-langkah. Yang pertama, siswa membentuk kelompok. Yang kedua, siswa mengamati gambar dan membaca penjelasan tentang gerak dan pola lantai tari indang pada buku tema. Yang ketiga, siswa mendiskusikan bersama kelompoknya untuk memperagakan contoh pola lantai. Yang kelima, siswa mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Selanjutnya, penerapan dengan model pembelajaran problem-based learning pada pembelajaran ketiga. Materinya yaitu adaptasi pada hewan, yaitu dapat pada materi IPA. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat tulis dan buku, dan video pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru. Langkah-langkah. Yang pertama, siswa membentuk kelompok. Yang kedua, siswa mengamati video tentang adaptasi hewan, diantaranya kamuflase, mimikri, autotomi, dan menggulungkan diri. Selanjutnya yang ketiga, siswa mendiskusikan dan menulis kesimpulan tentang adaptasi hewan menggunakan peta pikiran. Yang kelima, siswa membacakan hasil diskusi bersama kelompoknya di depan kelas dan siswa lain menanggapinya. Yang terakhir, yaitu siswa membuat kesimpulan tentang adaptasi hewan. Penerapan pembelajaran model pembelajaran problem-based learning pada pembelajaran yang keempat. Materi yaitu manfaat persatuan dan kesatuan pada muatan PKN. Tujuannya yaitu menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat tulis dan buku, dan video yang telah disiapkan oleh guru. Langkah-langkah, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.
Yang kedua, siswa mengamati video tentang persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, siswa mendiskusikan bersama kelompoknya tentang manfaat serta contoh yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, salah satu anggota kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas dan siswa lain menanggapinya. Yang kelima, siswa dibimbing oleh guru membuat kesimpulan tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, yaitu penerapan dengan model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran yang kelima. Materinya itu upaya mempertahankan kemerdekaan. Tujuannya yaitu untuk menyebutkan makna dalam upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat tulis dan buku, dan video yang telah disiapkan oleh guru. Langkah-langkahnya dapat dibaca berikut. Selanjutnya, penerapan dengan model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran yang keenam. Materinya yaitu permainan olahraga ayam dan elang. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi makna dari permainan olahraga ayam dan elang. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat tulis dan buku beserta buku tema. Langkah-langkahnya dapat dilihat berikut. Selanjutnya, setelah penerapan yaitu evaluasi yang dapat dikerjakan oleh siswa. Terdiri dari 10 soal. Setelah evaluasi terdapat kunci jawaban. Setelah kunci jawaban terdapat daftar pustaka. Dan yang terakhir yaitu biodata penulis. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Khairina, NIM 19218077 dari kelas 4 C3 SD. Saya di sini akan mempresentasikan hasil EPP saya, yaitu terdiri dari subcover. Ini merupakan subcover dari chapter saya. Kemudian saya membahas tentang tema 2, subtema 2 kelas 6, yaitu tentang adaptasi pada hewan dengan menggunakan model problem based learning. Kemudian adapun kompetensi dasar yang terdiri dari bahasa Indonesia, IPS, matematika, kemudian SPDB, PPKN, IPA, PJOK. Kemudian adapun RPT. Yang pertama itu di pembelajaran ke-1, yaitu muatan terpadu terdiri dari IPA, IPS, dan bahasa Indonesia yang berjudul Bersatu Kita Teguh, yang ada di subtema 3. Tujuannya pembelajaran 1. Setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dan detail. 3. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan di luar kelas, siswa mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan supaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan dengan tepat. Adapun kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, inti, penutup. Pendahuluan yaitu satu kelas dimulai dibuka dengan salam dan menanyakan kabar. Kemudian dilanjut dengan doa dan guru menyampaikan materi yang akan dibahas. Pada inti, di Ayo Membaca terdiri dari satu, guru menjelaskan tentang kata baku. 2, siswa kemudian membaca teks tentang salah satu tokoh proklamasi kemerdekaan, yaitu BM Dia. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk membacanya. Yang ketiga, siswa memikirkan kata baku yang tepat
yang terdapat pada bacaan dan membuka ciri-cirinya. Bersama kelompoknya, siswa mendiskusikan hasil GKN-nya. Yang keempat, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang kelima, guru memberikan masukan tentang kata baku. Kemudian, ayo mengamati. Yang pertama, guru menjelaskan tentang adaptasi hewan dan tumbuhan. Yang kedua, setiap siswa membaca teks tentang manfaat belum pas dan dalam serta manfaat tumbuhan dan hewan secara umum. Yang ketiga, siswa secara kelompok akan berpetualang di lingkungan sekolah. Siswa mengamati dan mencatat habitat hewan dan tumbuhan serta manfaatnya. Siswa mencatat pengamatannya pada tabel. Kemudian yang keempat, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang kelima, guru memberi masukan tentang adaptasi hewan dan tumbuhan. Kemudian ayo berdiskusi. Satu, guru menjelaskan tentang kesejahteraan. Yang kedua, siswa secara berkelompok kemudian menuliskan contoh upaya menjadi seorang pembelajar yang sukses dalam rangka menjadi warga yang sejahtera. Yang ketiga, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang keempat, guru memberi masukan tentang kesejahteraan. Penutup, guru memberi motivasi pada siswa untuk refleksi. Kemudian pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama dipimpin oleh salah satu siswa. Guru memberi perhatiannya dengan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dilanjut, salam. Kemudian penilaian terdapat materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, teks, pengetahuan, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya dengan rubrik penilaian. Kemudian pembelajaran kedua, muatan matematika, PKN, dan seni budaya. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis cerita tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca informasi tari indang, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dan langkah gerakan pola dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan pola lantai tari indang dengan benar. Adapun kegiatan pembelajarannya di pendahuluan sama seperti tadi. Kemudian di inti ada ayo berkreasi, yaitu 1. Guru meminta siswa untuk mengamati dan membersihkan kelas dengan 1 batang lidi. Yang kedua, guru memimpin pendapat dan menyampaikan kepada siswa bahwa hari ini mereka akan belajar tentang bagaimana persatuan dapat membantu mencapai tujuan. Yang ketiga, guru memerintahkan siswa untuk berkelompok. Yang keempat, guru meminta siswa untuk menulis pengalamannya tentang manfaat persatuan pada tempat yang disediakan. Siswa saling berbagi tulisannya kepada teman di kelompoknya. Yang kelima, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil pekerjaannya di depan teman lainnya. Kemudian ayo berdiskusi. 1. Siswa melanjutkan kegiatan dengan membaca teks tentang tari indang. Guru kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa. Yang kedua, siswa mendiskusikan tentang tarian indang dan guru kemudian membahasnya bersama. Yang ketiga, bersama teman kelompoknya, siswa kemudian mempraktikkan 1 pola lantai tarian dan setiap siswa menuliskan langkah pola lantai dan menggambarnya. Kemudian perwakilan kelompok membaca hasilnya. Yang keempat, guru memberi penguatan tentang pola lantai tari indang. Kemudian yang kelima, di akhir kegiatan guru bersama siswa mendiskusikan kembali tentang pola lantai tari indang. Kemudian ayo membaca. 1. Siswa melanjutkan kegiatan dengan mengamati pengumuman diskon dan mendiskusikan pertanyaannya. Yang kedua, siswa kemudian mendiskusikan jawabannya dengan teman kelompoknya. Guru meminta salah satu siswa menyampaikan hasilnya dan siswa lain memberi komentar. Yang ketiga, guru memberikan penguatan tentang persen setahap demi setahap. Kemudian ada pun penutup sama seperti di awal dan penilaiannya pun juga sama seperti di awal. Kemudian pembelajaran ketiga, muatan terpadu IPA, PJOK, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah melakukan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan teknik lompat melalui permainan rangku alu dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan teknik lompat melalui permainan rangka alu dengan benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca teks tentang Saka merah putih, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kemudian 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan menggunakan kata baku. Adapun kegiatan pembelajarannya terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk pendahuluan sama seperti di awal, kemudian di inti ayo membaca.
1. Siswa diajak untuk mengamati guru mempraktikkan cara lompat yang benar. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi 5 atau 6 kelompok atau sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, siswa memulai permainan. Guru membimbing siswa memahami permainan. Yang keempat, setelah selesai praktik, guru kemudian mengajak siswa ke dalam kelas untuk melakukan refleksi tentang teknik yang telah mereka praktikkan. Kemudian ayo berkreasi. 1. Guru menjelaskan tentang adaptasi hewan dan tumbuhan. 2. Guru meminta siswa melanjutkan kegiatan dengan mengamati poster. Yang ketiga, siswa membuat poster sesuai kriteria yang disampaikan tentang adaptasi hewan dan tumbuhan secara kelompok. Yang keempat, setelah selesai, siswa menyampaikan posternya kepada teman kelompoknya dan diberikan masukan. Yang kelima, guru memberikan masukan tentang adaptasi hewan dan tumbuhan. Kemudian ayo membaca. 1. Guru menjelaskan tentang kata baku. 2. Siswa melanjutkan kegiatan dengan membaca teks tentang sang saka merah putih. Yang ketiga, guru meminta siswa secara berkelompok mengisi peta pikiran. Yang keempat, guru meminta salah satu siswa untuk membacakan peta pikirannya di depan kelas dan memberi masukan. Yang kelima, guru memberikan masukan tentang kata baku. Kemudian penutup dan penilaian sama seperti di awal. Kemudian pembelajaran keempat, muatan terpadu matematika, PKN, dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks tentang semangat persatuan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks tentang semangat persatuan, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata bagus. 3. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat NKRI dalam bentuk buku mini. Yang keempat, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menulis cerita tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat NKRI dalam bentuk buku mini. Kemudian yang kelima, setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu menyebutkan bilangan dalam bentuk persen dengan benar. Yang keenam, setelah melakukan eksplorasi, siswa mampu memecahkan masalah yang berhubungan dengan permasalahan sehari-hari terkait persen dengan benar. Adapun kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan sama seperti di awal, kemudian di inti ada ayo membaca. 1. Guru menjelaskan tentang informasi penting. 2. Siswa diminta mengamati gambar dan membaca teks tentang pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menciptakan kesejahteraan umum. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa secara berkelompok diminta melengkapi peta pikiran yang terdapat di buku siswa. Yang keempat, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang kelima, guru memberi masukan tentang informasi penting. Kemudian ayo menulis. 1. Guru menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan serta persen. Yang kedua, siswa diminta berkelompok untuk menuliskan dan menggambar 4 contoh kegiatan yang mencerminkan dan 4 manfaat persatuan dan kesatuan. 3. Siswa diminta berkelompok untuk pertanyaan yang terdapat di buku siswa tentang persen. Yang keempat, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang kelima, guru memberi masukan tentang kesatuan dan kesatuan serta persen. Kemudian penutup dan penilaian sama seperti di awal. Kemudian pembelajaran kelima, muatan terpadu matematika, IPS, seni budaya. Adapun tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia menggunakan diagram. 2. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menulis makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan dan pola lantai pada tari indang. Yang keempat, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan dan pola lantai pada tari indang. Yang kelima, disajikan berbagai soal, siswa mampu menjelaskan cara memecahkan masalah terkait rasio dengan benar. Kemudian yang keenam, disajikan berbagai soal, siswa mampu memecahkan masalah terkait rasio dengan benar. Kemudian kegiatan pembelajaran terdapat pendahuluan, inti, penutup. Pendahuluan sama seperti di awal, kemudian inti, ayo berdiskusi. 1. Guru menjelaskan tentang upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, siswa kemudian membaca teks tentang upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, siswa mendiskusikan bagian dalam kelompok menuliskan informasi penting berdasarkan teks dalam bentuk beban. Yang keempat, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang kelima, guru memberi masukan tentang upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia.
Kemudian ayo berkreasi. 1. Guru menjelaskan tentang tari indang. Yang kedua, guru menyampaikan bahwa siswa baru saja belajar berbagai gerakan dan pola lantai dalam tari indang. Kemudian yang ketiga, siswa secara berkelompok akan menarikan tarian indang. Yang keempat, siswa meminta menampilkan tari indang secara berkelompok. Yang kelima, guru memberi masukan tentang tari indang. Ayo berlatih. 1. Guru menjelaskan tentang rasio. 2. Siswa diminta membaca dan memperhatikan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah terkait rasio yang terdapat dalam buku siswa. Yang ketiga, siswa diminta menyelesaikan soal cerita dengan berkelompok. Yang keempat, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang kelima, guru memberi masukan tentang rasio. Kemudian penutup dan penilaian sama seperti di awal. Kemudian pembelajaran ke-6, muatan terpadu PJOK, PKN, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mendengarkan penjelasan dan mengamati gerakan oleh guru, siswa mampu menjelaskan variasi gerakan lompat dan lempar yang baik pada terminal lempar bola. 2. Setelah mendengarkan penjelasan dan mengamati gerakan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan variasi lompat dan lempar yang baik pada terminal lempar bola. Yang ketiga, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat NKRI dalam bentuk buku bunyi. Yang keempat, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menulis cerita tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat NKRI dalam bentuk buku mini. Yang kelima, setelah membaca buku mini yang ditulis teman tentang cerita manfaat persatuan kesatuan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku. Setelah membaca buku ini yang ditulis teman, siswa mampu menulis komentar tentang penggunaan kalimat efektif dan kosakata baku dalam cerita tersebut. Kemudian kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, inti, penutup. Pendahuluan sama seperti di awal, inti ayo berdiskusi. 1. Guru menjelaskan tentang lompat dan lempar bola. 2. Siswa kemudian membaca teks tentang lompat dan lempar bola. 3. Siswa secara berkelompok menuliskan tentang kebutuhan dan teknik dalam lompat dan lempar bola. Yang keempat, guru meminta berkelompok mempraktikkan lompat dan lempar bola. 5. Guru memberi masukan tentang lompat dan lempar bola. Ayo membaca. 1. Guru menjelaskan tentang kalimat efektif dan kosakata baku. 2. Siswa diminta melengkapi peta pikiran berdasarkan teks cerita yang dibaca menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku secara berkelompok. Yang ketiga, guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang keempat, guru memberi masukan tentang efektif dan kosakata baku. Kemudian ayo berdiskusi. 1. Guru menjelaskan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat NKRI. Yang kedua, siswa diminta membaca tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat NKRI secara berkelompok. Yang ketiga, guru meminta berkelompok menyimpulkan apa yang telah dibaca dari buku tersebut. Yang keempat, guru memberi masukan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat NKRI. Kemudian penutup dan penilaian sama seperti di awal. Kemudian masuk ke ketiga, ada percobaan atau kegiatan pembelajaran. Di RPP 1, ayo mengamati. Terdapat alat dan bahan, buku tulis, pulpen, penggaris, tip X. Langkah-langkah: siswa berpencar. 1. Siswa berpencar sesuai kelompok untuk mencari hewan dan tumbuhan. 2. Setelah menemukannya, kemudian siswa mengamati. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa mencatat hasil pengamatannya dalam bentuk tabel di buku dan kemudian hasilnya dipresentasikan. Kemudian RPP kedua, di ayo berkreasi, alat dan bahan, buku tematik, alat tulis, dan buku tulis. Langkah-langkah: 1. Siswa membaca buku tentang pola lantai tarian. 2. Siswa melihat kemudian mempraktikkan gerakan pola lantai tarian secara berkelompok. 3. Kemudian siswa mencatat dan menggambar langkah pola lantai tarian tersebut. Di RPP 3, ayo berkreasi, alat dan bahan, buku tematik, buku gambar, pewarna, alat tulis. Langkah-langkah: 1. Siswa menggambar poster tentang adaptasi hewan dan tumbuhan pada buku gambar. Kemudian siswa membuat poster yang menarik dan memiliki makna. 3. Kemudian poster tersebut dijelaskan di depan kelas. Kemudian RPP 4, ayo membaca alat dan bahan, buku tematik, buku tulis, dan alat tulis. Langkah-langkahnya: 1. Siswa dibentuk kelompok. 2. Kemudian mengamati gambar dan membaca teks dalam buku tematik. 3. Siswa melengkapi peta pikiran yang ada di buku tematik. 4. Hasil diskusinya kemudian dipresentasikan. Di RPP 5, ayo berlatih, alat dan bahannya, buku tematik, buku tulis, dan alat tulis. Langkah-langkahnya: 1. Siswa membaca buku tentang rasio. 2. Siswa berkelompok dan berdiskusi untuk menyelesaikan soal di buku. 3. Kemudian hasilnya dipresentasikan di depan untuk dibahas bersama. Kemudian di RPP 6, ayo berdiskusi, alat dan bahan, buku tematik, buku tulis, peralatan tulis, dan peralatan lompat dan lempar bola. Langkah-langkah: siswa membaca tentang lempar dan lompat bola. 2. Siswa dibentuk kelompok untuk mendiskusikan kebutuhan dan taktik dalam lompat dan lempar bola di buku tulis. 3. Siswa mempraktekkan lompat dan lempar bola. Kemudian dievaluasi, terdapat soal
dengan bentuk mencocokkan soal dengan jawaban atau menjodohkan soal dengan jawaban yang tepat. Kemudian ada kunci jawaban dari soal tadi. Kemudian setelah kunci jawaban terdapat daftar pustaka. Setelah daftar pustaka terdapat biodata saya atau penulis, yaitu foto, nama, Diakhirina, NIM 19218097, agama Islam, tanggal lahir, Kebumen 21 Mei 2001, alamat Purwinangun RT 4 RW 6 Purwinangun, Kabupaten Kebumen, nomor HP 083861680553, email diakhirina2105@gmail.com. Ya, sudah selesai. Mungkin itu saja hasil RPP saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.